warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu ceramah agama sekitar peringatan Isra wal Mi'rajnya junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Bari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Farahu rabbuhu min ayatihil kubra summa a'rajahu ila adbaqis samawatil ula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu wassana'u wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul azim. Al-Mukarramun, para ulama, para asatiz, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara majelis peringatan Isra Mi'raj yang ulun hormati. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Sahibul Bait yang telah mengundang ulun datang ke tempat ini, sekaligus diberikan suatu penghargaan untuk memberikan ceramah agama berkenaan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Atas kepercayaan yang diberikan oleh Sahibul Bait, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun tujuan saya datang ke tempat ini hanyalah untuk mengabulkan hajat saja, tidaklah ulun memegang mikrofon ini seakan-akan menggurui daripada sampeyan. Tidak sama sekali. Seakan-akan yang ulun sampaikan sampeyan gak ada tahu. Tidak. Ulun bersedia datang mengabulkan hajat karena ingin mengamalkan hadis Rasulullah. Nabi bersabda, man qadha hajata ahihi qadallahu hajatahu. Siapa yang mengabulkan hajat saudaranya, niscaya Allah akan mengabulkan hajat. Jadi mari kita ambil pelajaran. Kalau orang datang ke tempat kita, asalkan hajat yang baik, usahakan kabulkan. Tidak terasa nantinya hajat-hajat kita terkabul. Nabi mengatakan Allah mengabulkan hajat. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke malam kita berada pada malam yang ke-23. Jadi terakhir malam ke-30 malam Rabu yang akan datang. Secara hisab bulan Rajab tahun ini genap 30. Bulan Rajab adalah termasuk bulan yang berkah. Karena perlu katakan Nabi pernah berdoa. Ujar Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berikan kami berkat pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan bertemu bulan Ramadan. Doa Nabi makbul. Dan bulan Rajab termasuk salah satu bulan yang dimaksudkan dalam Al-Quran arba'atun hurum, 4 bulan yang dihormati. Kalau zaman jahiliyah bagi mereka manamu ya 4 bulan ini peperangan pun mereka karena memuliakan yang 4 bulan ini. Mana 4 bulan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Mari kita ada menyempatkan berpuasa pada bulan ini. Anda katakan ada saha hari belum? 7 hari. Masih sempat. Rasulullah mengabarkan dalam sebuah hadis, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu sungai, kata Nabi, yang dinamakan sungai Rajab. Nah ini berita akhirat. Siapa tahu? Ya kata Rasulullah mengabarkan, ahla minal asal wa asadu bayadan minal laban. Sungainya itu lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada air susu. Walaupun di dunia ini kadang bisa minum madu, di akhirat lain. Kalau bangkarnya kadang ada madu, aku kadang bisa minum madunya. Nah, di surga itu ada paparakan di dunia ini.
lebih putih daripada air susu. Man sama min Rajab, barang siapa yang berpuasa pada bulan Rajab, saqahullahu dzalikan nahar, Allah akan memberikan balasan meminumkan itu semua. Nah itu umum, tanggal 1, tanggal berapa, lebih-lebih lagi kalau dapat berpuasa hari Ahad yang akan datang, dapat tanggal 27 Rajab. Ulun menerima dari paguluan seorang ulama besar yang muntah itu sudah meninggal beliau. Ujar beliau, siapa yang berpuasa pada tanggal 27 Rajab dengan kemurahan Allah diberikan ganjaran pahala seperti puasa 60 bulan. Kalau kita jadikan tahun 5 tahun 60 bulan. Jadi Allah sambat belum lagi sayup, masih belum lagi. Nah Jumat yang ini katakan di Jumat terakhir. Hari Minggu Pak Isok Arba 23, 25 Jumat. Baca nak kayak amalan biasa. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika hatib di mimbar ma'asirah ada. Sebelum khutbah sampai hanya 35 kali. Fadilatnya tahu dah dia dalam saja tamu. Nah, bulan Rajab yang seperti ini. Nah, ini Rajab yang dahulu. Sudah lebih daripada 1441. Kenapa lagi? Sebab tahun Hijriah 1441 itu belum lagi Nabi kita hijrah, melebihi daripada 1441. Peristiwa besar yang tiada ada pernah terjadi bagi nabi-nabi sebelumnya. Ini Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi setelah Nabi kita duka cita, sakit hati, kematian istri Siti Khadijah dan paman Nabi Abu Talib. Mbah nambah 2 nih kadede lagi, banget lagi Nabi kita menderita hinaan, cacian dan segala macam. Nang di mereka malui kadede lagi. Saat-saat itulah Allah memberikan keistimewaan, tidak ada duanya. Kalau kita di bulan Rabiul Awal bercerita tentang lahirnya Nabi, berataan kita lahir. Bercerita tentang hijrahnya Nabi, berapa ratus mungkin beribu-ribu sahabat yang ikut hijrah. Menceritakan saat-saat wafatnya Rasulullah, berataan kita kan. Tapi kalau Isra Mi'raj, jangankan manusia kayak kita, Rasul ulul azmi pula lain pada Nabi kita, tidak. Jadi ulama menilai Isra Mi'raj adalah mukjizat kedua terbesar sesudah Al-Quranul Karim. Nah, kejadian ini diterangkan dalam Al-Quran, surah yang dibaca tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba. Jadi ayat ini Allah berfirman mulai dengan subhana, itu dari nahunya hanya sigat ta'ajubiyah, ucapan keheranan. Allah Maha tahu, berita ini bila disampaikan gigir manusia, ganjil luar biasa, heran. Nah itulah Allah berfirman Maha berakan Isra subhan. Kalau Maha berakan menjadikan langit dan bumi, kadang-kadang dimulaikan subhannya. Langsung saja Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ada yang gempar mereka, tapi gigir manusia. Subhana, Maha suci Allah. Alladzi asra, yang telah menjalankan hambanya. Asra ini dibawa dengan fi'il muta'addi, kada fi'il lazim, bukan berjalan, dijalankan. Beda antara dijalankan dengan berjalan. Yang Maha Kuasa menjalankan hanya dalam waktu yang singkat. Kalau jam di Tawing itu pakai baterai karena kayak bahari ke bawah hujan. Jam 6 pagi jarum pendek sampai tak boleh ke jam 6 pulang sarianan. Tak kuatan baterai wai. Tapi kalau ampunnya menarik kunciannya diputar satu mat aja ampunnya menjalan. Nah, itu bedanya. Maha suci Allah yang telah menjalankan bi'abdihi hambanya. Jadi pada ayat ini Allah kadang menyebut bi Muhammadin, tidak. Bi'abdihi hamba. Jadi hamba ini ada pengertian kekasih, ada pengertian milik. Mana pengertian kekasih? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Firman Allah dalam surat Al-Fajr. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surga. Ayo, ada kasih kan itu. Ada lagi pengertian hamba ini milik. Dalam Al-Quran Allah menceritakan Nabi Isa berkata, wa in
tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika apa aja mereka itu hamba-hamba kita. Jadi kalau orang kafir itu dikatakan hamba Allah, pengertiannya bukan kekasih, milik. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Bila dijalankan jelas lailan, dibawa dengan isim nakirah. Sebagian waktu malam ada sama malam anak penuh. Nah, sekarang terjadinya malam apa? Bulan apa? Tanggal berapa? Ini yang ada perbedaan riwayat. Kenapa? Ada sama minggu kan kita? Karena waktu itu terjadi kada langsung dicatat. Ada ayah ini pejabat para senyakan bejurul wartawan Mangamira. Ada hal lagi beheri telawas. Hanya di sejarah dibukuakan. Jadi itu ada perbedaan. Tapi kita kadang alih. Tanggal berapa terjadinya? Ada dituntut mengetahui fardu ain dengan pasti. Mana dituntut bagi kita percaya selesai. Kadang alih dia. Bila nah tahu yang mana ada berdosa. Tapi percayanya itu wajib. Nah riwayat bulan Rajab neng ini lalu dikatakan bulan Isra Mi'raj. Siapa nama madahakan neng itu? Dalam kitab Ar-Raudhah karangan Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakan terjadinya pada bulan Rajab. Kalau banyak membaca kitab-kitab Isra Mi'raj catat sampai 6 macam bulan. Nah, cuma yang masyhur aja orang bawa lu kan, lain pada video orang. Kan gigir bulan Rajab. Sekarang bulan Rajab itu tanggal berapa lagi? Nah, seorang ulama hadis yang bergelar Al-Hafiz. Kalau di lingkungan muhaddisin, orang tuh bergelar Al-Hafiz. Paling kurang hafal hadis 100.000. Siapa namanya? Abdul Ghani Al-Muqaddisi. Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Muqaddisi mengatakan terjadinya pada tanggal 27. Nah, makanya 27 kita akan merah almanak, tapi untuk tahun kadang antara parahnya ahadnya juga. Kadang antara ahad parahnya paling banyak itu umat Islam di hari Islam. Di almanak tuh ada orang lain 1, 2 kali kita ini 6. Awalnya betakan 27 Rajab perai, 12 Rabiul Awal hari baru Islam, apalagi 1 Syawal, akhirnya 10 Dzulhijjah hari raya juga ada parai lagi 1 Muharram parai juga 5 deh diperingati juga nuzulul Quran. Paling banyak kita ya paling banyak orangnya panggil, paling banyak hari besarnya kita ini. Nah jadi Imam Abdul Ghani Al-Muqaddisi mengatakan tanggal 27. Ada malah lainnya pada orang 27 juga. Nah sekarang malam apa terjadinya lagi kurang semingguan 7 malam. Imam Ibnu Ghayyah mengatakan terjadinya malam Senin. Nah jadi kalau kita rinci malam Senin tanggal 27 bulannya bulan Rajab, 11 tahun kurang lebih sesuai diangkat jadi nabi, kurang lebih 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nah itu menerangkan lailan itu sedikit itu riwayatnya yang kita ambil yang masyhur. Dijalankan dari mana? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi riwayat di dalam kitab Ad-Dardir yang pemulaannya itu bayi nama. Nah, jadi Nabi kita berbaring-baring di Hijr Ismail. Nah, menghijau Ismail itu nang bundaran itu di atasnya tuh hijab orang menyambat orang kita namanya pancoran amasnya. Besar amas pangtalannya itu. Disitulah Nabi kita berbaring-baring dibedah dada. Jadi pembedahan itu bukan yang pertama kali. Nabi kita dibedah dada sejak umur 4 tahun sekali, 4 kali pembedahannya. Nah, lalu disitulah Nabi kita dibesuk. Dada dibersihkan dengan zam-zam. Hari jauh ada mengambil jam-jam. Bayi ini ada kawalia namanya cimbo kasih itu pampat. Bayi ini kalau rasa sakit hati bilang kadeda dia itulah ada yang kawat lagi di atas saja di mana dahulu mendengar di TV melihat langsung asa sedih imamnya membaca ayat yang pendek benar rupanya al-akas dah ambil ayatnya wal asri qul huwallahu ahad ada sabisa ada lagi. Nah penyakit ini hantai usung daripada tahu sebenarnya di atas membaca di kitab hanya di akhir zaman
Karena mereka corona nih kosong daripada tawaf. Akhirnya lawas-lawas para kiamat dah. Ka'bah tuh dihancur orang. Nah, itu pasti beritanya begitu. Ini ini sedang begini. Dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, Masjid Madinah apa? Belum lagi ada. Pindah aja Nabi belum lagi. Nah, itulah masjid yang termulia sedunia aneng ini. Siapa yang sembahyang di sana, ganjaran pahalanya 100.000 kali ganda. Ganjaran Nabi turun di Baitullah itu 120 rahmat. Terbagi 3. Paling banyak 60 kalau separuh lil taifin, untuk orang yang tawaf. Makanya masuk masjid sedunia ini ada yang lebih abdal daripada tahiyatul masjid. Itu masuk masjid Mekah langsung tawaf. Membakalan sampai yang tahiyatul masjid 2 rakaat. Tawaf sekeliling orang lebih. Tahu 7 kali. Andai 60 rahmat untuk orang yang tawaf. 40 rahmat lil musallin, untuk orang yang sembahyang. Tinggal 20 lagi lil nazirin, untuk orang yang memandang nama itihi Baitullah. 20 rahmat dijalankan ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sembahyang di situ ganjaran pahalanya 500 kali ganda. Kalau di Madinah berapa? 1000 kali ganda. Itulah 3 buah masjid yang lebih daripada masjid-masjidnya. Dalam ayat diterangkan linuriyahu min ayatina. Hikmat Nabi kita dijalankan, diperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu wasami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dalam kitab lebih 10 macam yang Nabi lihat. Perjalanan Isra. Ada juga diperlihatkan, nah kalau kita ambil pelajaran kita turuti bagus ketika di Nabi kita Mi'raj. Jadi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke langit beberapa langit sampai langit ke-7 terus lagi Mi'raj. Nah, jadi orang menyebut Isra Mi'raj. Dalam ayat Allah perlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran. Ada yang menggembirakan, tapi banyak yang menyedihkan. Ada yang menggembirakan. Ya kalau sedikit aja kalau sampai pian karang dia mendengar dah. Isyarat-isyarat aja lagi. Melihat Nabi kita sekelompok manusia mulai menanam sampai mengatam hasilnya beberapa kali lipat daripada bibit. Nah, katanya kan paham lah kita. Biar kada ingatan nasi itu nggak nyampe dah. Karena terlalu pulang karena mana menjelaskan karet zaman dah kan. Itu nama menggembirakan. Beberapa ratus kali ganda lagi. Ada yang menyedihkan? Ya banyak namanya. Summa ata ala qaumin turdahu ru'usuhum ulama rubihat adat kama kanat la yaqturu anhum min dzalik. Melihat Nabi kita sekelompok manusia yang disiksa, mereka dilempar kepala dengan batu-batu besar sampai pecah berhamburan. Kalau sampaikan kita ini mendengar kabarnya ini paling enteng. Ada aja anak siok. Makin sapakan kan dari jaka kejadian tuh kita nama lihat padanya nasa misal itu orang tarumpak di kartap motor pas karena kepala berhamburan otak mengucur darah, belum tentu pian beretani sanggup melihat mungkin tahan isahan yang sama. Main sapakan lagi adalah jaka kita nama rasa kayak apa? Nah, jadi sekadar mendengar biasanya nah dipacah kepala pacah berhamburan biasa aja menambah kain sapan jaka melihat jaka merasa ya ditanyakan oleh Nabi. Nah, jadi Nabi kita kada enggan bertanya, padahal yang ditanya tuh martabat di bawah daripada Nabi. Ada menghinakan orang Jibril. Seluruh makhluk Allah Ta'ala ini nah di langit dan di bumi kan dari dulu sampai kiamat paling mulia Nabi kita. Tuh mutlak ada yang kait lagi paling mulia. Jadi lebih tanya lain pada Allah Ta'ala di bawah ini hanya pelajaran kepada kita. Nabi kita mau merendah tawaduk. Kalau mau bertanya lawan Allah aja langsung ada man haulai ya Jibril, siapakah mereka itu ya Jibril? Kali bertanya ya Allah man haulai kada dinda. Nah, artinya Tuhan di bawah daripada kita. Bisa saja Nabi kita masih bertanya.
Kata Jibril, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Itulah orang-orang yang berat kepalanya daripada menunaikan sembahyang yang dipardukan. Padahal kalau kita berpikir belum lagi menerima perintah sembahyang, pacangannya menerima. Allah Maha tahu pacangan diwajibkan, sudah diperlihatkan kepada mereka itu balasan orang meninggalkan sembahyang. Karena menjadi kepala, nah kepalanya berat, kadang mau sujud tunduk. Kalau kita tunai sembahyang 5 waktu, kadang kemana-mana, kadang musafir orangnya 34 kali bersujud. Dalam kitab Sabila, kenapa rokok sekali aja serakaat, sujud yang 2 kali ya? Ya lemah. Kalau kita rokok sekali aja serakaat, sujud 2 kali, dan lebih merendahkan kepada Allah lagi. Nah, jadi kan bersujud tuh bukan mencium lantai. Hakikatnya merendah kepada Allah. Nah sekarang kalau tersangka kayak di bawah lah Tuhan, oh tasbihnya berbalik. Iya bertunduk ke bawah, bukan Tuhan di bawah. Memuji Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Nah, Maha suci Allah yang maha tinggi dengan segala puji-pujian. 34 kali bersujud. Ayo nak sembahyang yang perai. Nah ini lagi merasakan ada mau tunduk lagi. Ada mau sembahyang. Nah, jadi untuk diketahui saja, asal kita benar-benar menanggapi kada salah bawa kabar, kada dikira. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang tidak sembahyang itu mengaku kada wajib, apalagi kada mengaku, cuma kada sembahyang, kafir. Tapi itu mazhab Hanbal. Beliau jahir hadis, kada sebuting, dua sebuting digabungkan. Yang pertama dulu sangat jahir. Mantara kasalata muta'amidan bakat kabarat jihad. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, kadang mereka lupa, kadang mereka kalayur, sadar saja dengan sengaja, maka sungguh jadi kafir yang nyata. Jadi mazhab Hambali kayak itu jahir hadisnya, hanya di Syafi'i. Ada lagi hadis, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Pertalian kami dengan umat yang mengaku Islam adalah sembahyang. Jadi berarti kalau meninggalkan sama dengan putus pertalian. Nah, hadis juga ada lagi hadis ulang. As-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Siapa mendirikan agama, siapa yang meninggalkan menghancurkan agama. Nah, dihubung-hubungkan. Kita mazhab Syafi'i kebanyakannya di Indonesia ini kayak ini keterangannya, bisa kafir dia kalau ingkar akan wajibnya. Untuk kafir, aman percaya aja, aku percaya aja, aku kan bela lain pada orang, cuma aku ini kulir. Nah, kalau pak ulama memadahkan malah lain, aku ada, aku ngaku aja, unggut aja kulir. Orang tua mazhab kita mengatakan pas ya. Kalau kafir ankara liwujubiha, mengingkari akan wajibnya, itu maka kafir. Nah, jadi artinya tuh khilaf di antara mazhab 4, ada orang mengatakan kafir, ya itu mazhab yang lain. Tapi kita artinya seyogianya kita hargai, kita hormati juga. Nah, jangankan meninggalkan, meremeh-remehkan saja, jangan. Kulon tetamu beberapa kitab catat yang pentingnya 10 macam, dikhawatirkan orang tuh mengerjakan itu kadi 10 ya sama macam di antara 10 mereka rasa 10-nya dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Bila tak dengar soal khatimah itu enggak ada ngati dan ngerakan ini artinya mati jahar kesudahan tanggal 5. Kalau untuk Rasulullah, malam yang paling mulia seumur hidup sidin adalah malam Mi'raj. Kan dia mulai begitu untuk Nabi, khusus pribadi Nabi. Kalau untuk umat kita beritakan malam termulia setahunan Lailatul Qadar. Kalau hari atau malam yang paling beruntung bagi tiap kita perorangan apa? Matinya seseorang tetap beriman. Nah, aku sampai itu tahu lah kalau mau mendengar seorang hadis Rasulullah kada langsung memadahkan karena penting ditanya dahulu. Nabi kita tuh cara mengajar kadang-kadang menanya, atadruna, tahukah kamu? Kalau ini pertanyaan madza yaumus sa'id, hari apa yang paling berbahagia? Ayo jawab. Sahabat berpikir, aduh ini mau ulun lawan Nabi, bah ketulahan. Jawaban serius. Ada yang menjawab, ya Rasulullah,
hari yang paling berbahagia adalah hari Jumat. Nanti serius jawaban tuh. Orang nak mati Jumat atau malam Jumat tergolong mati syahid akhirat. Ada lagi yang lain? Nah berarti ada bujur belum nak kayak anak Nabi. Berpikir pulang, ya Rasulullah, hari yang paling berbahagia, hari raya. 2 kali setahun. Anak arah sana sehari hari raya rame, kumpul anak buah anak cucu. Nah, dimakan banyak hari raya pak anak arah sana. Bahagia. Ada lagi yang lain. Nah, luput juga jawaban. Hanya dipadahkan jakat kita kayak itu apa? Jadi ngomong membuktikan. Apa aja ayahnya? Bila nak penting itu diperhatikan, nah kuat ingat. Daripada langsung sambil pikiran kebetulan keingatan yang lain kan dia kada nangkap dah. Nah Rasulullah memandahkan hari yang paling berbahagia, hari yang paling beruntung meninggalnya seseorang tetap beriman. Nah, matinya di ICU kah, di rumah kah, di kapal kah, di padang kah, hembusan nafas terakhir tetap iman, selamat daripada godaan iblis. Itulah hari yang paling berbahagia untuk pribadi masing-masing. Jadi pahamlah hadislah. Jika manusia tetap iman berita anak ditanya lagi ya. Jadi pengertian hadis itu ada yang tanggal, ada nak tetap. Itu yang kita harapkan yang tetap. Makanya pada waktu-waktu malam yang mustajab berdoa agar kiranya ditetapkan iman. Jadi orang mendoakan kita ditetapkan iman, tuhan berharap. Tapi manusia kan tahu bang, mudahan murah rezeki amin, mudahan sehat amin, mudahan tetap iman berharap. Padahal ini itu anak paling harap. Nah dia hanya ada yang tetap iman, ada yang tambah na'udzubillah. Nah di dalam kitab kalau sampai tadi hanya namanya metana 10 macam kumpulakan kitab ini catat, kumpulakan ini catat 10 macam, jangan ada tepar buat sama macam. Nah 10 ini dikhawatirkan mati tanggal 5 na'udzubillah. Kalau bercapat hanya menyampaikan 10 macam banyak padat dong. Ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah, dosa apa? Siapa Imam Abu Hanifah? Imam Hanafi. Mujtahid mutlak, salah satu imam mazhabul arba'ah. Dosa apa dikhawatirkan seseorang mati tanggal 5? Beliau menjawab, 1, tidak bersyukur kepada Allah diberi petunjuk beriman. Ayo kita berpikir, adakah pernah tunduk tafakur, untungnya aku ya Allah, engkau beri petunjuk aku. Jangan tinggal di India sana, kebanyakan Hindu. Nauzubillah minta anut itu sampai ke mati. Jangan di Cina 3 agama Konghucu di situ 4 yang itu aku nauzubillah kakak dan untungnya aku ya Allah bersyukur diberi petunjuk. Nah, jadi dikhawatirkan tanggal iman kademan syukuri. 2, dikhawatirkan mati tanggal iman, tidak takut tanggal ketika sakratul maut. Nah, kalau kita takutkan lawa harap, ya Allah matikan aku beriman. Tetapkan iman, mohon husnul khatimah. Takutan, jadi dikhawatirkan tanggalnya ada takutan. Yang ketiga, dikhawatirkan mati tanggalnya banyaknya mengzalim orang lain. Tidak ada. Yang keempat, dikhawatirkan mati tanggal 5 meremeh-remehkan sembahyang 5 waktu. Ini hubungannya Islamnya arahnya. Meremeh-remehkan sembahyang 5 waktu. Itu 15 contoh siksanya. Di dunia ada, ketika anak mati ada, di dalam kubur ada, di padang mahsyar ada. Itu kada kau mau rayakan taruh panjang itu mandap di situ kayak nak ada mai waktu kalau kan dia lewas dia itu kan enak mama balik lewas sehingga orang tuh dulakna aja mau sedangnya aja. 4 dah. Yang kelima, dikhawatirkan mati tanggal 5 durhaka dengan ibu bapak. Mana buktinya? Kaulah Alqamah menyebut la ilaha illallah, ada kau sampai Rasulullah ingin membakar, baik dibakar hidup lagi di dunia daripada dibakar ya. Anjir rupanya nak kuitannya marah semua melihat supan dia ulah kadang sampai disalurkan. Hanya marilah akan dilajari la ilaha illallah, hanya kau menjawab. Itu buktinya. Yang keenam, dikhawatirkan mati tanggal 5 minum khamar. Ada seorang berkaliber besar asalnya, tapi lantaran tergoda oleh iblis matinya su'ul khatimah. Baca kitab siapa namanya ulama besar Barsisa. Jadi digodanya
Jadi pemulaan minum hambar. Minum hambar mabuk, tajinahi perempuan namanya juga minum mar itu. Tajinahi dibulenya pulang, sekiranya jangan beriwayat lagi, bunuh. Lalu dibunuh pulang. Nah, jadi itulah nanti kita mengatakan hambar itu kunci tiap-tiap kejahatan. 3 macam itu ada kafir. Asalnya mahal kan. Kafirnya itu ketika anak dihukum bunuh juga, jadi dihangantungan datang oleh iblis menggoda. Jika bela anak selamat sambah aku. Ayah bawa nyambah lagi. Gantung ada ayat syarat barang, bayi syarat kakak di disitulah kafir. Bayi syarat menyembah kepada akibatnya. 6 dah. Yang ke-7 dikhawatirkan mati tanggal iman bacaannya di kitab kayaknya. Dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 16, ingat masih penting itu. Man takallama fi waqtil azan khifa alaihi zawalul iman. Siapa yang berpandir berkata-kata ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih yang berpandir dikhawatirkan matinya tergelincir atau tanggal iman. Nah, dikatakan papantang enggak. Bila orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, rarana yang berpandir lagi. Kada menyahuti, kada berdosa, cuma berpahala menyahuti. Berpandirnya tadi nak kayak itu ancaman. Makanya orang-orang tahor aja, rahat di pidato aja, rahat di padium, rahat Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu asar lah, stop. Kecuali nanti paksa berucap. Orang tuh banyak buta, bila kita kali berucap, pas ujung titian macam bau, ayo berucap. Oh stop, amun nanti pandirakan, nak ada nanti. Kitab yang sebejanya mantakal nama pi wakil azan khifa alaihi zawalul. Demikian lagi itu hitung satu saja nah, sebutin lagi. Maisap rokok ketika orang membaca Quran, nah melantunkan Al-Quran seorang rokok ada dibagi isap terus. Kalau kan sembarangan berucap, ada kitabnya dalam kitab Yaqdul Juman bi adabi tilawatil Quran karangan Habib Usman Batawi halaman 17. Siapa yang mengisap rokok ketika dikumandangkan ayat suci Al-Quran tadi ya berarti dikhawatirkan matinya juga su'ul khatimah. Dari ada ulama berbicara ketika istirahat selesai, jadi istirahat itu pada berrokok lah, apa istirahat acara bebas saja. Kada habis rokok sabilah, lo acara ini sambung. Jadi waktu sini bermula berbicara mah, nah ada masih kajahir rokok berita. Ini aku baca ini catatan di sini ada ayat-ayat Quran. Nah dikhawatirkan kalau ilmu dibaca masih ada yang merokok. Kita kadang membicarakan hukum merokok itu aja. Itu khilaf ulama, ada mengatakan haram, bujur juga, ada mengatakan makruh, ada yang boleh. Nah ada debat itu kan yang waktu saja. Jadi yang mengatakan haram bujur juga, yang mengatakan makruh bujur, mengatakan boleh ada juga, ada lagi wajib. Wajib, orang kayak apa kitabnya mau kayak nah mana wajib orang tuh asalnya berokok kalau sakanya ditangati busnya abahnya mana mati kamu ancam lebih berokok hampir berokok biarin diubati kada mau pak mau berokok wabes tuh wajib. Ayo soal mana kan nah kitabnya catatannya kopi jadi anak wajib mengkarena apa-apa penyakit banyak dah mengganggu orang kalau anak itu bujur haram orangnya tanya paru-paru cacat dah wajar dokter ini susah diubaja sampai dia pian berokok lagi duit kagak pian deh dia meminta rokokan kawan pian ada jona makruh ada jona boleh nah jadi kada mutlak nih itu keadaan orangnya kayak apa walaupun orang kada berokok tapi kada memilah pak padahal boleh aja sekali bujur gitu. Nah tadi kisahnya merokok nah boleh kan nah haram karena harus kan tata sarah pokoknya mak isap kurang sudah nah hari membaca Al-Quran aja iya lagi 7 dari dikhawatirkan mati kalau tanggal 5 yang ke-8 bersangatan hubbud dunia kayak apa matinya Karun su'ul hatimah kayak apa matinya Sa'labah di zaman Rasulullah su'ul hatimah terkena 2 tahun akan dibejakan kan bakatan hubbud dunia. Yang ke-9 dikhawatirkan mati tanggal menyakiti orang lain. Yang ke-10 dikhawatirkan mati tanggal iman kemasukan yaktikat sasar. Bal ambim ba'uratu tak yak dikatakan nang bahuru tak yak dikatakan. Itu tuh ibarat api itu nah membubuk di akhirnya su'ul khatimah naun. Nah sadar ada ampihan leh bulangan hajat benar bila katuju tuh katuju bila kada katuju lah ini undang bang aja gitu nah itu acara kok
Di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu tahlil doa jamak sekaligus mahal guru